Hai Mam, selamat datang di YouTube channel aku, Enggiat Family. Nama aku Friska. Di sini aku sengaja bikin YouTube channel untuk mengedukasi dan berbagi pengalaman sama Mam semua. Semoga kiranya YouTube channel ini bermanfaat ya buat Mam semua. Namaku Friska. Sekarang usia aku udah 36 tahun. Usia pernikahan aku sama suami aku itu udah memasuki 10 tahun sekarang. Nah, untuk informasi aja, Mams, saat ini sekarang aku lagi hamil. Memasuki usia kandungan 24 minggu. Domisili aku di Bangka. Nah, saat ini aku tinggal di Jakarta. Karena program ini yang akan aku jelaskan nanti, dokternya adanya di Jakarta. Jadi mau nggak mau aku harus tinggal di Jakarta, di tempat orang tua aku. Harap maklum ya Mams, ini video perdana aku. Kalau ada kata-kata aku yang kaku atau yang nggak jelas, ya namanya juga ini kan video perdana kan ya Mams, aku sambil belajar. Nah, selain untuk mengedukasi dan pengalaman kehamilan aku, nanti aku akan sharing tentang perawatan kehamilan selama aku hamil, terus persiapan untuk persalinan aku juga nanti, Mams. Nah, semoga video-video aku ini nanti bermanfaat ya buat Mams semua. Sekedar informasi aja ya, Mams. Aku menikah pada tahun 2012, tepatnya di bulan Desember. Nah, sebelum aku menikah sama suami aku, kami berdua itu sama-sama kerja. Nah, hingga pada pernikahan usia 1 atau 2 tahun, kami pernah sempat juga satu pekerjaan, satu kantor sama suamiku. Nah, selama satu kantor itu kami sering berangkat sama pulang bareng kan. Kami tuh sering naik motor berdua. Hingga pada tahun 2014 suamiku keluar dari perusahaan yang aku tempatin itu dan mendapatkan pekerjaan yang baru dan mengharuskan kita untuk LDR. Maaf ya Moms, kalau tadi ada bunyi ketok-ketok, kebetulan sebelah rumah ini lagi ngebangun. Nah, kenapa tadi aku jelasin LDR itu? Karena ini sebelum aku mulai video-video selanjutnya nanti, aku pengen kasih tau Moms dulu kenapa aku ketunda kehamilannya. Nah, ini awalnya untuk berbagi pengalaman aku sebelum aku memulai program ini ya Moms. Nah, sekarang ini aku mau jelasin ke Moms kalau aku itu sebenarnya ke Jakarta waktu awal-awal itu bukannya pindah ke Jakarta lagi ya Moms. Jadi kami tuh tetap tinggal di daerah Sumatera. Nah, cuman waktu awal-awal kami pengen tahu atau ngecek kenapa belum hamil, itu kami harus ke Jakarta. Nah, itu pun nggak bisa sendiri, harus berdua sama suami karena kan yang dicek harus dua-duanya. Nah, kebetulan kalau yang aku ini memang udah pernah dicek juga sama dokter yang ada di daerah Sumatera. Cuman dokter itu bilang kalau aku nggak ada masalah, Mams. Nah, giliran untuk ngecek ke suami ini harus di Jakarta karena kalau di daerah Sumatera itu kebetulan yang tempat yang kami tinggal itu kurang memadai fasilitasnya untuk pengecekannya. Nah, aku juga harus ikut karena siapa tahu nanti kalau misalnya kami berdua bisa dicek bersama kan sama dokternya. Nah, pada saat itu kami putuskan untuk berangkatlah kami ke Jakarta. Nah, berangkat ke Jakarta itu nggak cuma satu kali atau satu hari Mams, itu harus ada beberapa tahap. Dan kami berdua ke Jakarta itu sama sekali nggak tahu informasi apa-apa mengenai kondisi suami. Nah, tapi di Jakarta ini kami baru paham kalau misalkan ada masalah apa yang mengenai
tentang kesuburan suami. Nah, setelah kami ketemu sama dokter, konsultasi dengan dokter, itu suamiku berjalannya waktu, kami pulang bolak-balik Jakarta Sumatera. Nah, suamiku itu dikasih suntikan, yang sekali suntik itu bisa 2 atau 3 kali suntik gitu ya, kalau nggak salah ya Mams ya. Nah, satu tabung itu nama obatnya itu testosteron Mams. Nah, yang nyuntikin suami saya itu aku juga Mams. Tapi terkadang kalau misalnya kita lagi nggak ketemu, atau misalnya lagi sibuk, atau aku masih di Jakarta, dia di Sumatera, nah suamiku nyuntik sendiri, dia harus bawa obatnya ke Sumatera sendiri gitu Mams. Nah, sekedar informasi juga ya Mams, selama aku pulang pergi ke Jakarta, aku itu udah resign dari pekerjaan aku Mams, dan aku mutusin buat fokus untuk kehamilan aku. Nah, pada saat yang kami pulang pergi ke Jakarta itu, suamiku juga kan disuntik setiap seminggu bisa 2 kali, seminggu kadang sekali juga untuk testosteron. Nah, untuk sekedar informasi ya Mams, semenjak yang kami pulang pergi dari Sumatera ke Jakarta itu buat suntik testosteron, aku itu udah resign dari pekerjaan aku. Nah, suamiku itu bisa disuntik testosteron itu seminggu bisa 2 kali, kadang juga sekali juga pernah. Jadi tergantung dokternya. Nah, kami menjalani suntik-suntik itu dan lab kurang lebih itu 6 bulan Moms ke Jakarta. Nah, kebayangkan kalau misalnya kami itu sering terbang, kadang suamiku di Sumatera, kadang aku juga di Jakarta juga, nungguin dia juga di Jakarta, karena tanggung waktunya, kalau dia kan harus kerja. Jadi aku kadang di Jakarta aja dulu gitu kan, daripada bolak-balik aku ke sana. Cuma kadang juga aku juga ikut juga sih, pulang juga ke rumah gitu Mams. Nah, setelah berjalannya waktu 6 bulan itu, kalau nggak salah usia pernikahan aku itu tahun 2017 atau 2018 gitu kami jalanin proses itu. Nah, sambil kami ngejalanin proses itu, aku juga sambil ngurut juga Mams. Di Jakarta juga aku ngurut juga sih, ngurut, siapa tahu misalnya ada urat-urat yang nggak benar gitu kan, sampai urut perut juga aku juga udah pernah gitu. Nah, bukan cuman urut juga sih, ada makanan atau minuman yang disaranin sama saudara-saudara atau teman-teman kami, itu juga aku lakuin. Kayak contohnya makan kurma muda, minum madu. Aku minum madu itu pernah sampai berliter-liter Mam. Jadi tiap hari itu aku minum madu, aku minum terus, aku coba terus. Bukan cuman madu aja, kadang juga ada juga yang saranin coba minum obat-obat penyubur gitu buat perempuan kan. Itu juga aku udah pernah coba juga. Sampai minum jamu-jamuan gitu aku juga udah pernah coba juga sih. Setiap pagi aku kadang minum jamu, ada nama jamunya apa gitu, warna biru gitu, aku minum. Itu aku lakuin. Nah, suamiku juga, dia juga ngurut juga Mams. Dia kadang ngurut juga, cuma itu beberapa kali lah dia pernah ngurut. Nah, tapi setelah 6 bulan itu berjalannya waktu, kami kayaknya memutuskan untuk cari alternatif lain, karena dokter juga bilang kayaknya ini nggak bisa, jadi ini harus ke program tahap selanjutnya Bu. Ya udah, mau nggak mau kami juga kan bingung, kami cuma taunya dokter itu aja gitu kan, kami nggak tahu cara lain atau gimana proses kelanjutan setelah suntik itu kan. Nah, ya udah, akhirnya kami lepas sama dokter itu. Cuman aku
di situ cuma cari-cari tahu aja di Google gitu kan. Aku cari-cari tahu apa namanya yang menyebabkan kesuburan pria atau kesuburan wanita itu sampai nggak bisa punya anak tuh kenapa gitu kan. Hingga pada saat itu hasil lab terakhir suamiku mengatakan kalau misalkan suamiku itu nama diagnosanya azoospermia, Mams. Oke, Mams. Kayaknya videonya segini dulu. Nah, bantu channel aku ya, Mams, untuk sharing-sharing mengenai pengalaman aku, keluarga kecil aku ini. Nah, kiranya Moms mau nanti subscribe, like, komen, dan jangan lupa loncengnya dibunyiin ya, Moms. Nah, nanti video selanjutnya aku akan jelasin lagi mengenai masalah azoospermia dan lain-lain sebagainya deh, Moms. Nah, jangan lupa ya, untuk pejuang-pejuang garis 2 semua semangat. Dah. Semangat. Salam pejuang garis 2. Dadah.